Si. Nah, jadi ke aing Ran Ibram. Bagi-bagi ambiar geger. Selamat pagi Sobat Ambiar. Guys, Iya. 5 hari menuju tanggal 25 Agustus ada yang spesial. Apa? Ulang tahun Perlan 86. Katanya dia Asik, dapat saweran dari Om Perlan. Om berarti Perlan. Om Perlan nanti ada cateringan, iya kan? Guys, mereka hebat loh Sobat Ambiar. Ada buffet. Ini ulang tahunnya 3 dekade 30 tahun. Mereka akan merayakan di 5 titik. 5 titik. 5 titik sama kayak kemerdekaan kemarin. Mereka merayakan. Iya. Ya. Di 5 titik. Nah, kita janji sebagai host di Pagi-Pagi Ambiar karena mereka kan udah bagian keluarga Betul. kita. Tadi kita ngobrol, kita mau patungan. Buat kalian, kita patungan beliin kalian rumah. Rumah apa? Rumah keong. Rumah pasti itu. Perlan semangat ya, 3 dekade berkarya keren Perlan 86. Wih, 25 tahun guys. Iya, jadi Iya, mereka itu Masya memang udah Allah. senior banget, makanya pada belagu-belagu kan. Jadi ini tuh udah yang ke ini tuh udah yang ke apa yang generasi keberapa gitu. Ada generasi yang lamanya mah. Generasi yang lama lebih belagu lagi. Yang waktu zaman aku lagi baru-baru keluar kompetisi baru-baru meletek masih laki kan. Ya, Oh sekarang? Sekarang ya gini lah. Jadi mereka ini saksi dari lahirnya bintang-bintang dangdut tanah air. Ya kan? Iya. Ini kameramen yang depan kita ketawa biasanya nggak pernah ketawa loh. Berarti lucu lumayan ya. Iya guys ya. Tapi kerennya Kak, begini. kenapa? Dari mereka Permen. kita tuh belajar konsistensi ya. Kalau misalnya kita konsisten, insya Allah kita bisa bersinar seperti mereka 30 tahun. Mereka itu rencananya pemain drum sampai mainnya udah begini. Iya, sampai bongkok. Ya tahu nggak? Kalau kita? Kalau kita udah sampai begini, pagi-pagi ambil. Lucu kali ya. Amin, amin. Lucu loh. Tahu nggak? Apa? Om Heru yang pakai kacamata itu, Ya. itu dulu pemain drum terbaik Perlan. Sekarang Kalau sekarang dia ngajar, songong ngajar. Keren loh Perlan. Nanti perayaannya kita tunggu ya, pokoknya awas kalau nggak makan-makan kita. Kalau dulu Om Perlan nggak bisa diatur sama pemusik nggak bisa diatur sama Om Perlan. Karena masing-masing semuanya nggak bisa gitu-gitu. Ya udah, kalau sekarang mereka pada takut karena butuh sama Om Perlan. Bener banget. Iya kan Kak? Kalau yang dulu nggak bisa. Ya gitulah manusia ya kalau lagi dibutuhkan langsung songong. Betul. Tapi kalau ngomongin soal konsistensi ya, kita juga salut sama artis-artis cilik yang sampai dengan sekarang mereka terus konsisten. Betul. Mau bidangnya apapun. Ini aku suka banget sama ini. Siapa? Dari kecil kan, Iya, penyanyi dari cilik kecil. kan. Dari kecil sampai sekarang Dulu walaupun apa lagunya coba? tahu nggak lagunya apa? Coba apa? Kamu makannya apa? Bangke. Bangke. Emang iya itu. Bukan itu ya? Bener nggak sih? Bukan itu. Bukan ya? Apa? Lagunya ini mobil butut keluar bahu. Coba lagi. Jadi guys, aku melihat beliau ini ibundanya Iya. di salah satu aplikasi Iya, iya. itu lagi FYP banget. FYP banget. Iya, itu mamahnya berdoa, Pak Ustadz. Iya. Oh gitu. Tolong. Anak saya ini sedang saya inginkan supaya dia segera punya pasangan, saya Oh, pengen gitu. punya cucu. Itu menginspirasi ibu-ibu kita guys. Kita kan gak dapat jomblo jadi. Kita hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar ya. Siapa yang tidak mengenal sosok Giovanni? Kita Iya. hadirkan dengan sang mama. Di Pagi-Pagi Ambiar, Giovanni dan Mama.
silakan di tengah. Ya. Mama. Iya. Kalian tahu begitu keluar mamanya Gio, Kenapa? Gio nggak kelihatan. Begitu begini silau banget mamanya Gio. Masa sih ini mama yang viral kemarin. Iya. Viral loh aku lihat. Coba tapi kita kangen sama Giovanni ya guys ya. Kita mau nantang Giovanni buat nyanyi. Silakan. Gio, Oh iya. Gio, nyanyi dong. Lagu Yang- yang seperti banget yang kupinta hidup. Ayo Gio, silakan nyanyi dikit dong. Giovanni di pagi-pagi ambiar buat mengobati kerinduan Lagu kita. apa? Lagu kamu dong, Lagu zaman apa? dulu. Bareng-bareng aja ya, Mama. Ya, Bang, Jayanti. sebentar. Apa? Pipanya mati. Nomor Pipanya satu. mati. Nomor satu. Nomor 1, oke. Oh, siap ya. Oke. Nyanyi ya, Mam. Giovanni di Atau pagi-pagi nanti ya? ambiar. Bing bang bang, yuk kita ke bank. Bang bing bung, Yuk kita nabung. Bang bing bung, hey, jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti Sekali lagi. dapat untung. Semuanya. Bang bing bang, yuk kita ke bank. Bang bing bung, yuk kita nabung. Bang bing bung, hey, jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Oh. Gio dan Mama kami semua mengucapkan terima kasih. Kalau tadi kan lagunya tahu-tahu kita nanti dapat untung. Kalau naruh duitnya di Karen, tahu-tahu kita nanti enggak untung. Tahu-tahu uang kita jadi buntu. Jangan. Mama Gio silakan boleh. Oh iya. Saling mama, mangga mama. Ini kita mau kasih lihat nih Mama Yuyun katanya Iya. kemarin curhat dalam sebuah kajian ya. Curhat anaknya belum nikah. Kita mau kasih lihat artikelnya nih. Ya. Nah, Datangi Gus Ikdam tanpa diduga, Ibu Giovanni mantan artis cilik era 90-an ini bikin haru jemaah. Saya pengen punya cucu. Mama, maaf. Mama punya anak ada berapa? 2, Gio anak keberapa? anak pertama. Oh, anak pertama. Umurnya udah 37 tahun. Oh iya. Yang kedua umurnya 29 tahun, perempuan. Oh. Dua-duanya belum pada menikah. Nah saya kan pingin dong anak saya menikah. Saya pingin cepat-cepat punya cucu gitu. Terus waktu saya ke pengajian itu datang. Kan saya juga gak tahu ya orang di pengajian kan kita mau curhat mau apa. Iya. Segala macam. Saya nggak tahu kalau bakalan ada yang videoin. Jadi viral. Oh. Jadi memang tujuannya ke situ pengen curhat, pengen didoain supaya anaknya Mama cepet nikah. Iya. Jauh-jauh saya berdua sama teman saya. Dari mana? Dari Jakarta sampai ke Blitar. ianya Oh bagus itu ya. pengajiannya ke Blitar, Ma. Iya ke Iya. Blitar. Iya. Di tempat yang Iyanya gimana? Mama ke Blitar? Ke Blitar naik Iya. naik Ngomongnya kereta. iya coba, ngomong iya gitu. Coba kalau aku nanya Mama jawabnya iya ya. Mama ke Blitar? Iya. Bagus ya, cuman kurang gerak aja mah. Iya. Spontan. Gio, Ya. itu kan Mama pengen punya cucu nih, pengen artinya kamu diminta Mama untuk segera menikah. Ya. Emang udah berapa lama Mama minta kamu cepet-cepet nikah? Nah lucunya tuh Mama tuh nggak pernah nanyain ini ke aku. Jadi kita nggak pembahasan misalnya kayak kumpul keluarga atau apa segala macam. Nggak ada pembahasan kayak kapan nikah atau kapan calonnya dikenalin apa segala macam tuh nggak ada sama sekali. Makanya pas dikasih tahu ini tuh cukup kaget juga sebenarnya kayak oh ternyata pengen gitu. Terus juga seviral ini juga gitu kan. Makanya Mama juga sempat ngomong ke aku kayak maaf ya karena dipikir kayak takutnya kan malu atau apa gitu-gitu kan. Tapi aku sih bawa santai aja sih karena jadinya akhirnya tahu kalau Mama sebenarnya pengen punya cucu secepatnya gitu ya Mam. Iya, banget. Jadi Mama nggak pernah ngomong ke kamu? Aku tuh memang orang ibu yang nggak mau nuntut juga gitu, takut ini. Tapi nggak tahu waktu pas di sana di pengajian itu semua kayak udah deg-degan, udah ini. Kita kan muka juga masih abis nangis kan kita abis salawat bareng, zikir bareng gitu sambil. Nah terus waktu Gus Idam bilang itu yang pakai kerudung hitam dari mana gitu, Jakarta gitu kan. Terus
Terus teman saya bilang, ntar lu tujuannya apa? Kata teman saya nih. Iya, ntar diomongin tujuannya apa. Ya saya pingin anak saya dapat jodoh gitu. Terus pingin cepet-cepet menikah, pingin punya cucu. Masalahnya itu. Namanya orang tua ya, teman-teman seumuran saya udah pada punya cucu. Iya. Saya belum. Mama sama sekali satu pun nggak ada cucu. Belum. Kan anaknya baru cuma Geo sama Agatha. Yaudah gini deh mas, sambil nunggu kita aja deh cucu deh mas. Pengajian siapa namanya? Gus Idam. Gus Guys. Idam. Gus Nanti Idam di cek. Blitar. Cek orang tua kita. Jangan-jangan ke Gus Idam juga. Yang kita pengen Maksudnya mama kamu. Maksudnya mama Jadi kamu mama ya. kalian ke sana. Ya siapa tahu. Saya doain juga. Saya doain deh biar cepet juga. Bener. Jadi doain kamu Mas Rian. Ya siapa tahu mama aku sama mama kamu ketemu di Gus Idam. Ya nggak tahu loh. Tapi itu jadi viral ya. Lu tak kalau dia Bener-bener beneran ini perempuan ya. mau aja lu. Mama kita mau kasih lihat ini banyak yang doain loh. Amin, Kasih amin, lihat ya. amin. Mudah-mudahan Giovanni cepat dapat jodoh ya. Amin. Amin. Nikah nggak jamin bahagia bu, apalagi kalau dengan terpaksa. Stop. Kamu yang komentar Dewi Persik. Nikah gak jamin kebahagiaan itu memang benar karena menikah itu kan ibadah, sesuatu yang baik itu pasti banyak ujiannya. Kalau dipaksa sih jadi nggak bahagia ya. Iya. Terus Terharu melihat ibunya Giovanni, semoga usaha ibu cepat terkabul. Amin. 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 ya kasihan Rabbal lihat ibunya pengen banget lihat anaknya dapat jodoh. Geo, Ya, Geo aku mau tanya ya. ya. Geo sebenarnya tipikalnya lebih muda atau lebih dewasa? Udah itu aja pertanyaannya. Lebih mudah sih. Kenapa? Geo kan mungkin masih Geo tuh 37 ya umurnya? Iya Berapa 7. umurnya Aku sekarang? 37 sama kakak. Iya, iya, Nah, iya. kenapa pilihnya yang lebih muda? Bukankah kalau lebih muda tuh rentan banget cekcok gitu? Sebenarnya ya nggak harus mudah banget juga sih. Mungkin Terpaut 5 tahun. ya terpaut 2 Mami aja tahun, 3 beda, tahun gitu. Iya. Cuma mungkin karena aku ngerasanya di sini juga kenapa, ini aku mau cerita dikit sebenarnya kayak kenapa selama ini aku juga, tentu aku ada usaha untuk nikah apa segala macam. Gak nutup hati ya? Iya nggak nutup hati, cuma kebetulan memang aku tuh tipe orang yang lumayan banyak yang dipikirin gitu. Kayak overthinking juga gitu orangnya. Jadi kalau kadang ini kalau gimana misalnya ya, gitu gimana iya ya. kayak gini kayak gimana segala macam. Terus kadang juga kalau misalnya udah ketemu orang sometimes kayak kalau pas lagi ngelakuin sesuatu terus kadang ilfeel terus hilang aja gitu. Oh, kamu apa sih? Kayak gitu. Apa bintangnya sih, Mas? Januari ya? Aku Capricorn Januari. Oh, podo. Capricorn kita kan Sagittarius Capricorn. Iya, kurang lebih sama kita, suka gampang ilfil ya. Iya gampang benar. ilfeel. Mama, kalau mama pengennya menantu dapetnya yang kayak gimana? Iya tuh mam. To the point aja, mah. Enggak ada kriteria. Yang penting Gionya senang. Bisa hidup bahagia, saya cuma bisa doa aja. Oh, Masya Allah. Mama kita Siapa punya aja. kejutan buat mama ya. Apa aja kan ya? Kita buka tirai nomor 1 silakan. Lita. Masih bagus kalau dapatnya misalkan yang dewasanya kayak Lita. Kalau dapat dewasa yang seumur mama. Tapi Lita mirip loh Lita loh. Teh Lita Udah mah bisa masih jodoh muda. aja dong Lita. Tapi aku mau nanya sama Geo ya. Ya. Gimana perasaan kamu selama ini tuh mama nggak pernah ngomong sama kamu tentang jodoh. Tapi tiba-tiba mama curhatnya di forum kajian. Tentang Dan jodoh. kamu ngelihatnya itu di media sosial. Karena dia nggak pernah ngomong ngebahas sekalipun. Ya. Malu, marah, kesel gimana? Ya, Atau rasanya sedih? gimana? Sebenarnya kaget, tapi di satu sisi juga sedih karena nggak tahu ya. Aku juga tipe orang yang nggak terlalu banyak cerita ke orang lain juga kan. Jadi kayak kalau mama nggak pernah cerita ke aku, ya mungkin karena aku juga jarang cerita ke mama kalau masalah hal-hal yang berbau pribadi gitu. Jadi kayak ya shock aja sih sebenarnya karena ternyata segitunya gitu pengennya gitu Mama. aja sih. Berarti itu tuh yang selalu mama tahan dan selalu mama bawa dalam doa mama. Iya, saya kalau ngomong itu saya sedih. Gak apa-apa. Soalnya saya takut anak saya malu. Kenapa maminya ngomongin privasi anaknya di umum? Saya kan sebenarnya itu kan namanya kita lagi ngaji kan. Kan kita boleh curhat sama ustadz kita gitu kan minta doa. Saya juga nggak tahu kalau sampai ini jadi viral. Jadi saya mohon maaf ya bang, maafin mami. Oh, jangan minta maaf, Mama. Mungkin mami salah. Manis Maksudnya
takut anaknya tersinggung. Enggak sih. Ya kan? Oh, jangan. Mami ngomongin aku, Mami nih. Jadi aku tuh sampai rumah juga aku makanya, Bang maafin Mami deh Bang, Mami salah kali. Terus kata Abang, untung Abang anaknya baik, nggak apa-apa Mami. Itu kan doa Mami. Banyak yang doain kok Mami gitu. Saya pikir ya alhamdulillah lah jadi banyak orang yang doain. Tapi wajar Mama, kalau Mama di usianya Gio yang sekarang, atau usia anak Mama yang perempuan, apalagi perempuan ya, Mama pengen banget cepet nikah, itu wajar, Mama wajar banget. Pengen banget. Iyalah. Cuma saya nggak pernah ngomong sama anak-anaknya. Cuman saya bawa dalam doa, semua saya ke pengajian banyak. Tapi saya, aduh doa banget ya buat anak saya. Nah ini yang sekarang malah jadi viral, saya jadi aduh nggak Nggak enak apa-apa, banget. nggak apa-apa. Mama aku mau nanya sama Mama. Pasti banyak teman-teman Mama yang nanya, kok Gio belum nikah? Mama jawabnya apa? Duh banyak banget, yang negatif juga banget. Yang jadi tuh saya tuh kadang sedihnya kayak gitu, cuman nggak diomongin ke anaknya. Yang nyir-nyir sama anak saya, tapi saya bawa semua dalam doa. Hanya Allah yang tahu ya kan, semua kehendak dia kan gitu. Betul. Mama jawabnya apa biasanya? Gak dijawab. Oh enggak Jangan benar Mbak, jangan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nggak biar usah, aja. ya, biarin. Saya Doain. kembaliin aja sama Allah biar. Betul. Hanya Allah yang tahu Betul. kan, dan saya yang tahu karakter anak saya, sifat anak saya bagaimana saya tahu. Cuma saya nggak omongin, cuman saya nggak nuntut, nggak apa. Ya udahlah kita semua saya ke pengajian kemana-mana karena kita belum punya cucu jadi belum banyak yang diurusin. Ya saya lebih banyak pergi ke pengajian, gimana sambil doain anak-anak saya gitu. Ini kalau nggak lama Gio nikah, nangisnya kayak apa tahu Mama. Iya sih, kebayang. Tapi Gio, itu tuh cara Mama kamu buat ngebela kamu loh. Secara tidak langsung, dengan tidak menjawab pertanyaan. Betul. Dengan tidak memberikan pertanyaan itu kepada kamu, tapi dia bawa dalam doa. Itu cara Orang tua semua yang luar begitu, biasa. apalagi seorang ibu. Dia tidak mau mengedepankan egonya ya. Iya. Dia bawa doa. Udah deh Gio, tahun depan deh udah cus. Iya. Amin. Udah banyak doanya nih, makanya nih Geo tuh dengerin tuh udah banyak doanya tuh. Kalau jodohnya pasti akan datang di waktu yang tepat. Iya. Mama, sekarang Kan kita semua kan pasti atas ketentuan Allah. Iya, ya kan? benar. Rezeki, Iya betul. jodoh itu pasti Allah yang ngatur. Jadi mungkin Mas juga pengen buru-buru, tapi kan semua balik lagi kan daripada nanti bercerai kayak aku mah. Ya kayak aku juga. Kan jadi mendingan nggak apa-apa, butuh waktu agak lama tapi bisa langgeng. Amin. Mudah-mudahan ya Gio ya. Iya ya Allah. Doain aja. Mama, sekarang kita mau ngajakin Mama sama Gio, kita pindah tempat ke sana ya. Kita mau kasih kesempatan, Mama sama Gio akan bertanya satu sama lain, bukan kami. Jadi boleh ungkapkan isi hati yang mungkin Mama kayaknya banyak yang belum tersampaikan ke Gio pun juga sebaliknya dalam hati ke hati. Kita pindah. Saya mah. Ini Gio, ini Mama. Oke. Agak tinggi Mam. Gio di situ Mama. Ini mamanya hebat nih Gio. Kursinya ini agak tinggi. Oh, ini Nggak apa-apa. Bisa. aman Bisa, Mama Mama. bisa. Aman. Soalnya aku tuh ya Nggak bisa. bisa. Bisa Ma. Bisa. Oke. Aku tuh 2 hari sebelum berangkat aku keseleo. Ya Allah. Dari itu benar-benar sampai papinya dia bilang nggak usah pergi lah Mam, kakinya sakit. Tapi udah beli tiket. Kan saya baru kenal Gus Ida baru 2 minggu. Udah kayak kepanggil. Oke. Tenang Ma, di belakang ada Haji Naim mau kita panggil. Udah ke Haji Naim. Udah ke Haji Naim. Udah ke Haji Naim. Siapa Oke, dulu silakan. nih yang Ayo, nanya? Mama dulu. Buka ya sayang. Iya. Oke. Oke, Mama boleh dibaca pertanyaannya, nanti Gio akan menjawab. Silakan. Lanjutkan ya. Oh Mama lanjutkan, maaf. Mama baca dulu ini. Maafin aku kalau selama ini aku belum bisa bikin Mama. Balik. Nggak usah balik. Oh salah ya. Dibalik sama lu. Oke ya, Mama ya. Ayo Ma. Mama bakalan sedih banget kalau kamu itu silakan lanjutkan. Apa Mah? belum menikah. Karena Mama punya cucu. Tetep ya Ma. Terus aku sekarang. Ya, silakan. Oh ya. Sambil dilihat mamanya ya. Oke. Maafin aku kalau selama ini aku belum bisa bikin Mama bahagia sih. Karena apa ya, mungkin orang lihatnya kayak kita tuh berdua kayak, terutama orang-orang sekitar ya, orang tuh ngerasanya kayak kita tuh kayak bahagia banget apa segala macam, tapi kan sebenarnya yang namanya keluarga kan pasti ada masalah dan segala macam. Aku ngerasanya apa yang udah aku kasih ke mami, ke papi tuh nggak pernah
sebesar dan yang dimauin sama mami papi gitu. Jadi mau berapapun usaha aku, sekuat aku, kayaknya nggak cukup gitu, kadang gitu ya. Jadi itu sih yang aku ngerasa kadang aku sedih karena kayaknya kesannya aku tuh pengen ngasih semuanya tapi banyak hal yang nggak bisa, tapi itu juga yang berat gitu buat aku, buat ke keluarga gitu. Ya. Sok mama sekarang, mama giliran Apa mama. lanjut aja dulu, Mama lanjut boleh. Kata mama ngomong apa? Mama mau cepet atau lambat kamu itu menikah. Punya istri. tetap ya. Iya. Menikah, berumah tangga, punya anak ya, Ma. Iya, betul itu. Iya, iya, iya. Itu doa. Karena selama ini kamu tuh udah banyak apa ya menghasilkan buat keluarga ya gitu ya. Tapi kan belum sempurna ibunya gitu loh. Kalau teman-teman suka pada nanya, anaknya belum nikah Yun, belum. Setiap orang teman-teman yang udah pada punya cucu, pada nanyain cucunya berapa. Tiba-tiba aku ditanyain, lu udah punya cucu berapa? Kata gitu kan. Ya iyalah, belum, anak kita belum ada yang nikah. Kita bilang gitu, masih pada mau sekolah waktu itu kan. Kan lama-lama juga kan kayak ya Allah gimana ya. Pingin punya cucu, orang ribet punya cucu, ribet sama cucu. Kita juga pengen diribetin cucu gitu maksudnya gitu. Oh iya. Sabar mama, sabar ya Allah. Iya pengen jagain cucu gitu maksudnya. Iya paham kita mama. Iya, Tapi guys yang terjadi sama mama bukan hanya mama saja, mama-mama kita kan. Betul. Iya. Mamanya Rian apalagi sampai udah curhat kemana-mana. Jadi mama nggak sendirian ya. Iya. Oke, semoga suatu saat aku bisa bikin mama bangga sih. Karena yang tadi aku bilang kayak aku tuh tipe anak yang nurut sama orang tua sebenarnya. Tapi dari kecil aku tuh bukan tipe orang yang gampang berteman sama orang lain. Aku tuh selalu tertutup kan sama orang lain gitu. Jadi apa yang diomongin sama mama dan papa itu menurut aku adalah yang terbaik gitu. Jadi aku selalu ngikut mereka gitu. Misalnya even aku punya keinginan sesuatu aja, kadang nggak aku pengen sampaikan karena aku ngerasa kayak oh mungkin bukan itu yang terbaik, karena kalau bukan dari mama dan dari papa itu bukan yang terbaik buat aku gitu. Tapi Yo. makin besar kenapa? Udah, sekarang gini, Iya. supaya jalan keluar buat mama ada, mama nggak sedih, ikutin jalan aku. Apa? Menikah dengan janda kaya. Mungkin Ya nggak apa-apa, kalau jodohnya kita nggak pernah tahu ya Pak. Saya sih nggak banyak melihat status nggak ya, ngelihat. Ma? Pokoknya yang Geo suka, yang dia bisa bikin Geo bahagia. Siapapun dia. Mau siapapun dia. Yang Siapapun Geo dia. suka. Yang Geo suka. Yang bikin dia bahagia. Ayo, Karena Geo, saya pingin anak saya semangat. juga bahagia. Kan Oh. gitu ya kan. Intinya kalau Gio bahagia, Saya bahagia, lebih bahagia lagi. Tuh Geo. Tuh, orang tua kan kayak begitu. Ayo habis Idul Fitri dah Geo dah. sawalan ya. Sawalan. Oke, Gio mau bilang apa sama mama, singkat silakan. Abang sayang banget sama mami, sama papi, sama Agatha. Pokoknya banyak hal yang udah abang lakukan sama mami sama papi, tapi perasaannya tuh tetap masih ngerasa belum cukup aja gitu buat ngasih mami sama papi gitu. Apalagi aku juga banyak banget kekurangannya, banyak banget bikin mami papi mungkin bingung, sedih, apa segala macam. Aku minta maaf aja sih kalau mungkin banyak salah ya, Mam. Peluk dong mamanya, peluk dong. Mama sama Gio sini. Iya, Sini. awas mama. Hati-hati, Mam. Gio, aku cuma mau bilang satu hal sama kamu. Ya. Ini juga mungkin buat sahabat Ambiar di rumah ya. Dari tadi Gio tuh selalu merasa kurang, Jangan pernah merasa kurang terus untuk orang tua. Karena pasti buat orang tua, seorang anak sudah lebih dari cukup ya, Maya. Betul banget, betul. Jadi banget. Gio, please kurang-kurangin untuk selalu merasa kurang. Aku belum bisa memberikan yang terbaik karena yang kamu berikan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maling! Kemana lo? Sini bawa lu. Mama sehat-sehat ya Maya. Amin, amin. Sehat. Kita doain nanti Mama kesini di episode-episode berikutnya udah sama menantu. Amin, 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 amin. Mama,
Tidak ada doa yang tidak terkabul. kata Betul, Allah. apalagi Betul. doa ibu. Amin, amin. Ya, Mama boleh silakan duduk sama Giovanni. Terima kasih banyak. Dan berikutnya Sobat Ambiar, kali ini kita akan hadirkan seorang presenter. Ini juga luar biasa. Benar. Guys, kemarin di perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, dia mengibarkan bendera merah putih Di bukan mana? di sembarang tempat. Di Di mana? dalam air. Akuarium, guys. Dan ini viral banget. Kenapa coba? Akuariumnya kenapa coba? Kenapa? Soalnya akuarium ikan cupang. Maka ikan cupang cuma jari doang dong masuk. Guys. Yang benar. Masa sih? Emang ikan cupang? Siapa sih? Pertanyaannya di Percaya aja itu ada ngomong hiunya ikan enggak? Ada ikan hiunya. Dan aku baru tahu ternyata dia punya diving license. Siapa pose? Di pagi-pagi hari ini dia, Ruben Onsu. Welcome back. Wow. Luar Dia biasa, masuk ke dalam bisa air diving. gitu, pasang bendera. Ya kalau Kan di daratan banyak kalau upacara. ya sabar Bu. Semua bisa kita bicarakan baik-baik ya. Itu gimana sih Kak? Gimana Ya di dalam ikan hiu, di dalam kolam ikan hiu. Ada hiunya, Kak. Ya ada, masa gua halu. Kok berani? Kak nggak takut Kak? Ikan hiu gede. Iya, cuma cupang dong. Itu hiunya zina atau hiunya? Nah kalau mau ngomongin jinak ya udah pasti aman sebenarnya. Tapi kan kalau hewan kan kita nggak pernah tahu kan. Betul, Apes ya. betul. Iya kan apesnya. Jadi sebelumnya kan memang kita ada proses feeding dulu, pengenalan dulu gitu. Tapi tim rescue-nya juga kuat banget gitu. Tapi keren karena ini bukan masalah ikannya doang, kan ini masalah divingnya, ada keahlian, ada skill yang harus dipelajari. Nanti kita akan lihat. Tapi sebelumnya Ruben Onsu kami ucapkan. Ya, Terima kasih. Kita akan lihat Ruben Onsu kibarkan bendera di kolam raksasa saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Yang Indonesia. ke-80. Silakan, Kak. Monggo Kak. Ya, Tapi memang termasuk hebat loh, berani nyalinya loh Kak Ruben loh. ini banyak pertanyaan loh dalam kepala aku tentang divingnya. Aku baru tahu ternyata seorang Kak Ruben Onsu dia bisa diving. Tapi oke, kita ngomongin Selama soal. ini nggak pernah tahu ya kita ya. Aku nggak pernah tahu loh, jujur. Soalnya kita malah suka nyanyi aja, show aja gitu biasa Iya. panggung-panggung. Siapa yang nyanyi dulu? Oke, tapi kita bahas dulu tentang pengibaran bendera di Ya. akuarium raksasa. Idenya itu datang dari mana? Jadi sebenarnya kan kalau diving, aku tuh dari dulu tuh olahraga tuh yang paling rutin tuh cuma dua kan. Apa tuh? Diving sama tenis. Jadi ya sebelum era tenis kayaknya tren banget gitu ya. Jadi emang sukanya tuh olahraga yang nggak terlalu banyak di keramaian kan. Karena kalau lu lari nih, misalnya, ntar gue kabarin deh gitu. Udahlah kalau lu mah latihannya gak usah terlalu banyak gitu. Aha. Di mana di hiu? Ya udah gue oke. Gitu. Terus jadi next latihan berikutnya nggak di kolam besar tapi langsung di tempat hiunya. Jadi kita 17 hiu keliaran di depan kepala kaki kita semuanya kan. Ya gue belajar untuk feeding supaya mereka nggak aneh ngeliat gue gitu. Latihannya berapa kali? Ya, Kalau persiapannya di maksudnya butuh hiunya berapa lama, Kak? 3 kali. Oh, itu persiapannya 3 kali latihan. 3 kali latihan. Di hiunya ya, tapi Tapi pengibaran nggak bendera sensitif, hiu itu termasuk sensitif nggak? sensitif. Sensitif ya? Lu ada darah sedikit juga dia sensitif banget. Nah nggak tahu, pokoknya gue sebenarnya biasa aja. Ya, dari H-1 udah pada hati-hati lo, hati-hati lo, hati-hati lo, hati-hati lo. Ini kaki, gue tiba-tiba ngerok-ngerok gitu kan. Kebeset. Iya kan, tiba-tiba ada darah, coba lo bayangin tuh. Saking gue udah stres tuh. Iya, terus lagi bilang ada aja lagi dia, udah akhirnya stop dulu, tenang dulu gitu. Itu pas di hari hanya atau keluar darah itu? Jam 1 malam tuh. Jam 5 gue mau berangkat kan. Gitu. Padahal udah tinggal deket situ, tapi kan kepengennya feeding dulu biar si hiunya juga. Jadi prosesnya tuh panjang sebenarnya ya? Karena hiu itu. Karena hiu kalau di kolam biasa ya aman sebenarnya. Tapi sebelumnya kayak di Tulamben atau diving di tempat lain juga sebenarnya sering dong ketemu sama hiu kan? Berbeda Kak. Tapi kalau ini kan dia ada di dalam ruang aja kan. Jadi mereka nggak kemana-mana cukup Iya ngumpul di gitu situ ya? aja kan. Situ-situ aja ya. Iya gitu. Dikelilingi gitu kan. Karena bukan laut lepas, kalau laut lepas kan dia kemana-mana ya. Iya bener juga. Jadi lu kan, dan saya posisinya kan di tengah. Bendera kan. Posisinya fokus, itu kan kita nggak dengar sama sekali. Iya. Di luar pokoknya di depan kaca tuh aku nggak ngeliat sama sekali kan. Dari sisi pandangan mata kan nggak kelihatan tuh. Oh kalau di dalam Kalau akuarium dari nggak bisa dalam lihat ya? nggak kelihatan Nggak lihat. penonton tuh. Hah? Kelihatan apa-apa enggak? Enggak, kalau flash kelihatan. Oh, flash kelihatan. Pokoknya kalau orang tuh nggak kelihatan kan. Aha. Jadi nggak ada yang bisa irama hitungannya gitu. Jadi
Habis ini oke kaki kanan, kiri, maju, set. Bendera ini, giniin, set gitu. Jadi udah ada hitungannya tuh, ya kan? Ya kan udah pasti udah bisa dong, karena nggak ada yang ngajak ngobrol ya kan. Kecuali kita gitu nggak ada yang ngajak ngobrol, kita lupa lagi. Lu udah fokus tuh, ya kan? Nah dari situ gue fokus. Ada hari pertama gue latihan di kolam hiu tuh kan ada cemasnya, ada khawatirnya, Iya, tapi tiba-tiba ditubruk gitu kan. enggak, pas di bawah kaki gini, brut, wah lewat dia nih. Wah dia lewat. Berasa? Gue berasa, nggak tahu celana gue kepanjangan. Gue lagi shock. Oke, ya Allah. Gue shock kan latihannya kan pakai baju putih-putih, nggak pakai baju nyelam kan. Iya kan, jadi pemberat gue nambah lagi, terus gue kelibet sama kaki gue sendiri. Akhirnya di latihan kedua rapihin celananya lagi, dipotong lagi. Jadi itu pakai baju putih-putih, dalamnya tuh nggak pakai baju selam? Nggak ada. Gak ada baju selam? Nggak ada. Jadi ngandelin pemberat yang ada di sini gue aja. Oh gitu. Apa kedalaman berapa meter Kak? Dia 7 ya, ini 7 meter. Totalnya berapa lama di dalam akuarium sampai pengibaran bendera? Sebentar 35 menit. Lama, 35 Lama juga itu. Itu kalau diving lumayan sebentar. Ya, buat kita lama. Itu 35 Tapi menit tuh habis. 35 menit berhasil mengibarkan bendera merah putih. Wow, Luar biasa. wow. Ya. Satu pencapaian, tapi ternyata ketika berhasil mengibarkan bendera merah putih di dalam akuarium yang ada banyak sekali ikan hiu, ini berbahaya. Buat kita sih ini resikonya begitu luar biasa. Tapi kalau buat yang sudah punya diving license, ini mungkin hal yang biasa. Tapi ternyata aksi heroiknya ini, aksi luar biasanya mendapatkan nyinyiran netizen. Alah netizen. Seperti apa ya komentar mereka? Saat lagi tetap di Pagi-pagi ambiar, jeje.